Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kelas matematika channel Aneka Ilmu bersama saya Estining Setiorini. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pembelajaran kali ini adalah tentang baris dan deret aritmetika untuk jenjang SMA kelas 11 semester genap bagian yang kedua. Video pembelajaran ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya bagian 1. Submateri kali ini adalah tentang sisipan atau interpolasi, suku tengah, dan deret aritmetika. Mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sisipan atau interpolasi. Sisipan atau interpolasi adalah proses menyisipkan atau memasukkan satu atau lebih bilangan dalam suatu barisan aritmetika. Jika di antara dua suku, misalnya U1 dan U2, disisipkan sebanyak K bilangan sehingga terjadi barisan yang baru. Misalnya di antara U1 dan U2 disisipkan 3 bilangan yaitu X, Y, Z, maka barisan yang baru tersebut adalah pada kondisi 1 ada 2 bilangan yaitu U1 dan U2 memiliki selisih atau beda awal B. Pada kondisi yang kedua disisipkan 3 bilangan sehingga menjadi 5 bilangan yang baru yaitu U1, X, Y, Z, dan U2 dan membentuk barisan aritmetika dengan selisih atau beda yang baru yaitu B aksen. Dengan aturan barisan aritmetika didapat X adalah U1 ditambah B aksen, Y adalah X ditambah B aksen atau sama dengan U1 ditambah B aksen ditambah B aksen, sehingga Y adalah U1 ditambah 2B aksen. Z adalah Y ditambah B aksen atau sama dengan U1 ditambah 2B aksen ditambah B aksen, sehingga U1 ditambah 3B aksen sama dengan Z. Maka U2 adalah Z ditambah B aksen sama dengan U1 ditambah 3B aksen ditambah B aksen, sehingga U2 adalah U1 ditambah 4B aksen. Dari perumusan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa U2 itu sama dengan U1 ditambah K kali B aksen dalam kurung ditambah B aksen. Maka B aksen adalah U2 dikurangi U1 dibagi K plus 1. Atau bisa dituliskan bahwa B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Materi selanjutnya adalah suku tengah dengan lambang UT. Suku tengah adalah suku yang terletak di tengah-tengah suatu barisan aritmetika. Suku tengah hanya ada di dalam barisan aritmetika yang banyak sukunya ganjil. Rumus dari suku tengah adalah UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN, atau 2 kali UT sama dengan A ditambah UN. 2 kali suku tengah sama dengan suku awal ditambah suku N atau suku yang dikehendaki. Oke, mari kita coba di dalam sebuah soal. Soal yang pertama adalah sisipkan 11 bilangan di antara 23 dan 119 sehingga terjadi sebuah barisan aritmetika. Tentukanlah barisan aritmetika tersebut. Jawaban dari soal tersebut adalah diketahui A atau suku awalnya adalah 23 dan suku akhirnya adalah 119, maka
B awal atau selisih awal adalah 119 dikurangi 23 sehingga didapat 96. Dan K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan yaitu 11. Dari rumus B aksen sama dengan B dibagi K plus 1, maka didapat bahwa B aksen sama dengan 96 dibagi 11 ditambah 1 sama dengan 96 dibagi 12 sama dengan 8. Banyaknya suku yang baru adalah 2 ditambah 11 sama dengan 13 bilangan. Maka barisan aritmetika yang baru tersebut adalah 23 ditambah B aksen, 23 ditambah 2 B aksen, 23 ditambah 3 B aksen sampai berakhir pada angka 119. Maka bila B aksen tersebut diganti, barisan aritmetika yang dimaksud adalah 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111, dan 119. Contoh yang kedua, suku pertama dan suku tengah suatu barisan aritmetika adalah 4 dan 34. Berapakah suku terakhir barisan tersebut? Dari soal tersebut yang ditanyakan adalah suku terakhir atau UN. Jawabannya adalah diketahui N pasti adalah ganjil karena memiliki suku tengah. Dan A atau suku awal adalah 4. Dari soal diketahui bahwa suku tengahnya adalah 34, maka UN dari rumus UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN dalam kurung atau 2 UT sama dengan A ditambah UN, maka didapat 2 dikali 34 sama dengan 4 ditambah UN. Maka 2 kali 34 adalah 68 sama dengan 4 ditambah UN, maka UN adalah 68 dikurangi 4. Jadi suku ke N adalah 60. Materi terakhir dari pembelajaran kali ini adalah deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika yang dilambangkan dengan SN. Jadi, SN menyatakan jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan. SN dapat dirumuskan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai UN. Sehingga S6 adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Kalau S100 adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai U100. Rumus deret aritmetika suku ke N adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dalam kurung kali B, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung dikali A plus UN. Contoh soal deret aritmetika. Contoh pertama, jika 3 suku pertama suatu deret aritmetika adalah X, X kuadrat plus 1, dan 3X, dengan X adalah bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama dari deret tersebut adalah, jawabnya diketahui U1 adalah X, U2 adalah X kuadrat plus 1, dan U3 adalah 3X. Yang ditanyakan adalah S9 atau 9 suku pertama. Karena di dalam soal tersebut dalam bentuk variabel, maka kita mengerjakannya dalam bentuk persamaan. U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Maka didapat X kuadrat plus 1 dikurangi X sama dengan 3X dikurangi dalam kurung X kuadrat plus 1. Maka didapat 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0.
Karena persamaannya bisa dikecilkan, maka diubah dibagi 2 menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Dari persamaan tersebut maka bisa difaktorkan menjadi x plus x min 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Maka didapat x sama dengan 1. Dari x sama dengan 1 maka bisa diketahui bahwa suku 1 adalah 1, suku yang kedua adalah 2, dan suku yang ketiga adalah 3. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari S9. Dari rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B, maka didapat S9 sama dengan 9 dibagi 2 dalam kurung dikali 2 kali 1 ditambah dalam kurung 9 kurang 1 dikali 1. Sehingga didapat S9 sama dengan 9 per 2 dikali 10. Maka hasilnya adalah 45. Jadi jumlah 9 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 45. Soal selanjutnya. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Bila dalam gedung pertunjukan tersebut terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, berapakah kapasitas gedung pertunjukan tersebut? Maka jawaban dari soal tersebut adalah diketahui U1 atau suku pertama atau A adalah 20 dan selisih atau beda dari setiap baris adalah 4 dan jumlah baris dalam gedung tersebut adalah 15, maka jumlah 15 baris kursi dalam gedung pertunjukan tersebut adalah menurut rumus Sn sama dengan N per bagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dalam kurung kali B, maka didapat S15 sama dengan 15 dibagi 2 dalam kurung dikali 2 dikali 20 ditambah 15 dikurangi 1 dalam kurung dikali 4. Maka setelah dihitung maka didapat S15 adalah 15 dibagi 2 dikali 96. Maka didapat bahwa 15 baris kursi dalam gedung pertunjukan tersebut berjumlah 720 kursi. Soal selanjutnya adalah diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku ketiga sama dengan 4 dan suku ketujuh sama dengan 16. Jumlah dari 10 suku pertama dari deret tersebut adalah titik. Jawabnya adalah diketahui dari soal suku ketiga atau U3 sama dengan 4, suku ketujuh sama dengan 16, dan ditanyakan adalah S10 atau 10 suku pertama dari deret tersebut. Dari pernyataan U7 sama dengan 16 bisa diuraikan menjadi U7 sama dengan A ditambah 6B. U3 adalah A ditambah 2B. Maka dari dua persamaan tersebut bisa dibuat sebuah persamaan untuk mengeliminasi, maka bisa dikurangi U7 dikurangi U3 sama dengan 0 ditambah 4B karena A dikurangi A adalah 0. U7 16, U3 4, maka 16 dikurangi 4 sama dengan 12 dan 4B adalah hasil dari pengurangan pernyataan A plus 6B dikurangi A plus 2B, maka didapat 4B sama dengan 12. Maka B sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Setelah diketahui B adalah 3, maka bisa dimasukkan dalam salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang lebih sederhana adalah U3. U3 sama dengan A ditambah 2B, maka B-nya diganti dengan angka 3, didapat 4 sama dengan A ditambah 2 dikali 3, maka A sama dengan negatif 2. Kemudian setelah diketahui A dan B, bisa dilakukan penghitungan untuk Sn atau jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut.
Dari rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dalam kurung dikali B, maka bisa dicari S10. Maka N-nya diganti dengan angka 10. Didapat S10 sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung dikali 2 dikali min 2 ditambah 10 dikurangi min 1 dikali 3. Maka didapat S10 sama dengan 115. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 115. Demikianlah pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Silahkan subscribe, komen, dan share untuk mendapatkan update dari video-video pembelajaran selanjutnya. Salam matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.